Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Gedung Waru, Bapak DRS Harim Sujatmiko MMMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gedung Waru. Dan yang saya banggakan, anak-anak angkatan baru tahun 2021. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan MPLS secara daring dengan keadaan sehat walafiat dan lancar. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak OSIS yang mana telah membantu terlaksananya MPLS 2021. Saya juga berbangga hati karena diberi kesempatan untuk menyampaikan materi pengenalan budaya dan tata tertib sekolah. Sebelum saya memulai, saya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Ini biodata saya. Perkenalkan, nama saya Andi Chandra Purwonegoro. Saya biasa dipanggil dengan Pak Chandra. Saya lahir di Tulungagung 35 tahun yang lalu, dan saya mengampu mata pelajaran sejarah. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat bagi kalian yang sudah menjadi anggota keluarga SMA Negeri 1 Gedung Waru. Baik, kalau kita berbicara dengan SMA Gedung Waru, mengapa kok SMA Gedung Waru? Karena perlu kita ketahui bahwa di SMA Gedung Waru itu adalah SMA yang mempunyai segudang prestasi dari akademik maupun non-akademik, sehingga banyak siswa-siswa yang dari SMP itu menginginkan masuk di SMA Negeri 1 Gedung Waru. Tetapi proses seperti itu tidak semata-mata hanya masuk, tetapi di sini juga mempunyai aturan-aturan yang membuat siswa-siswa di SMA Gedung Waru bisa disiplin. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah ketentuan umum. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Seperti halnya yang ada di Semuket, setiap hari kita jumpai anak-anak itu bertutur kata yang sopan. Bahkan budaya di SMA Gedung Waru itu setiap ketemu bapak ibu guru itu selalu salim seperti itu. Itu yang terbiasa di SMA Gedung Waru. Dan di sini juga dijelaskan tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Jadi tata krama dan tata tertib di sini itu untuk menunjang pembelajaran. Seperti saya jelaskan di depan tadi, bahwa banyak siswa yang berhasil sampai ke perguruan tinggi itu karena juga tidak hanya belajar, tetapi juga bertakwa, sopan santun kepada guru dan sebagainya. Disiplin dalam belajar seperti itu. Nah, setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran. Berarti pada waktu masuk di SMA Gedung Waru mungkin pertama agak berat, tetapi akhirnya dengan penuh kesadaran terbiasa menjadi disiplin. Seperti itu. Poin yang berikutnya adalah hal masuk, istirahat, dan pulang sekolah. Ternyata di SMA Gedung Waru mulai masuk di depan pintu gerbang, istirahat, dan pulang sekolah juga ada aturannya. Ya. Yang pertama adalah hal masuk dulu. Peserta didik wajib 5 menit sebelum bel masuk. Seperti itu. Ya. Kalau lebih dari itu terlambat dan pintu yang ada di depan, pintu gerbang itu sudah ditutup, sehingga kalau mau masuk ke SMA Negeri 1 Gedung Waru harus minta izin kepada guru piket pada waktu itu. Nah, peserta
peserta didik yang terlambat hanya boleh masuk setelah pergantian jam. Berarti tidak semata-mata begitu datang minta surat izin terus masuk. Tidak. Tetapi begitu mendapatkan persetujuan dari piket dan masuknya setelah pergantian jam. Itu menurut aturan. Ya, seperti itu. Jadi perlu diingat. Tetapi perlu sampean ketahui, sekarang kita pembelajarannya tidak tatap muka, tetapi online. Bagaimana untuk itu aturan-aturan yang ada di SMA Dongwaru? Aturannya adalah berarti siswa sebelum jam 7 juga harus sudah mempersiapkan. Misalnya Bapak Ibu guru di SMA Dongwaru menggunakan Google Classroom, berarti jam 7 kurang 5 itu sudah dibiasakan membuka. Dan setelah itu biasanya ada absensi, ada video pembelajaran, dan tanya jawab plus mengerjakan tugas. Seperti itu. Itu dalam keadaan daring saat ini. Berikutnya, selama pelajaran berlangsung dan pergantian jam pelajaran, peserta didik dilarang berada di luar kelas atau sekolah. Ini bagaimana maksudnya? Ini saya contohkan saya sendiri. Saya setiap mau jam saya menginginkan anak didik saya itu tidak di luar kelas. Misalnya duduk-duduk di depan kelas. Saya paling tidak suka itu. Terus pergantian jam ke kantin, beli makan, minum, dan sebagainya. Saya sudah datang, belum datang. Itu tidak boleh di SMA Dongwaru. Berarti pada waktu pergantian jam itu harus sudah siap di dalam kelas. Dan pada waktu pulang peserta didik diwajibkan langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh mampir ke warung kopi atau nongkrong ke rumahnya teman dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Diizinkan tidak langsung pulang apabila mengikuti ekstrakurikuler. Seperti itu. Nah, itu hal masuk, istirahat, dan pulang. Sekarang masalah upacara bendera. Ya, meskipun dalam pembelajaran sekarang kita online, itu tidak pernah ada yang namanya upacara. Belum pernah. Ya. Tetapi dalam kegiatan sehari-hari sebelum ada daring seperti ini, setiap hari Senin dilaksanakan upacara bendera. Dan setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dan mengenakan pakaian seragam putih abu-abu lengkap dengan topi artibut dan kaos kaki putih panjang. Jadi biasanya dari pembina OSIS itu juga melaksanakan operasi pada waktu upacara bendera, dan siapa yang tidak lengkap artibut dan sebagainya atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka langsung ditindak setelah upacara bendera selesai. Itu upacara bendera. Berikutnya adalah poin sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap peserta didik berkewajiban mengucapkan salam ketika berjumpa dengan sesama teman, guru, kepala sekolah, karyawan, dan tamu di sekolah. Sebenarnya kalau sudah terbiasa, itu juga menjadi enak. Ya. Enaknya bagaimana? Ya, setiap ketemu teman menyapa, ketemu guru salam, ketemu bapak kepala sekolah salam. Bahkan tidak hanya bapak ibu guru maupun bapak kepala sekolah, tetapi juga karyawan dan tamu di sekolah. Dan syukur alhamdulillah di SMA Dongwaru saat ini sudah berjalan sesuai aturan seperti itu. Terus saling menghormati sesama peserta didik, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menghargai perbedaan agama serta latar belakang sosial budaya masing-masing. Jadi di SMA Dongwaru ditata. Misalnya masalah yang kecil saja di kelas. Nah, itu pada waktu ada kelompokan belajar diskusi atau mengerjakan tugas diskusi dan sebagainya,
kadang banyak anak memilih temannya yang dianggap mampu. Nah, kalau di SMA Kedungwaru tidak seperti itu. Jadi biasanya dibantu untuk rata dan akhirnya saling menghargai dan menghormati, seperti itu. Terus kalau di SMA Kedungwaru juga saya yakin selama ini juga tidak pernah ada masalah antara agama A dan B. Itu saling menghormati, tidak saling mencemooh atau saling menjatuhkan, seperti itu. Ini budaya sopan santun dan sebagainya yang ada di SMA 1 Kedungwaru. Menghormati ide, hak cipta orang lain, hak milik teman warga sekolah. Nah, ini di SMA Kedungwaru juga diajarkan tidak plagiat. Jadi kalau membuat sesuatu tidak plagiat kepada temannya, harus berkarya sendiri. Berani menyampaikan sesuatu yang salah dan adalah salah, dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar. Jadi pada waktu siswa itu dibiasakan untuk jujur, mana yang benar, mana yang salah, atau berbicara mana yang benar dan mana yang salah. Juga dibiasakan mengucapkan terima kasih jika memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain, dan berani mengakui kesalahan yang diperbuat dan segera meminta maaf apabila melanggar hak orang lain, berbuat salah kepada orang lain. Jadi dibiasakan untuk meminta maaf apabila salah satu siswa dianggap salah, sehingga terjadilah hubungan yang harmonis di SMA Kedungwaru antar siswa maupun antar bapak ibu guru. Nah, di SMA Kedungwaru juga dibiasakan menggunakan bahasa atau kata-kata yang sopan dan beradab, membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua atau teman sejawat, dan dilarang keras untuk menggunakan kata kotor. Seringkali kita jumpai di luar sana. Saya tidak membicarakan di SMA Kedungwaru, di luar sana. Saya tidak menyebut temannya menggunakan sebutan yang berbeda dengan namanya. Misalnya panggil dengan nama apa dan sebagainya. Nah, ini di SMA Kedungwaru juga tidak diperbolehkan. Ya. Terus berbicara dengan yang lebih tua, dalam artian berbicara dengan bapak ibu guru. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa Kromo Inggil, lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi yang diterapkan di SMA Kedungwaru juga menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Dan juga menggunakan bahasa asing itu apabila dalam pelajaran bahasa asing. Itu berarti kita tidak membatasi menggunakan bahasa asing, bahasa Indonesia maupun bahasa Kromo Inggil, seperti itu. Nah, poin berikutnya adalah kebersihan dan ketertiban. Kalau kita membicarakan kebersihan, setiap kelas dibentuk organisasi biasanya. Di situ ada ketua kelas, sekretaris bendahara, terus tim piket yang pasti, dan tim piket biasanya sebelum pembelajaran sudah menyiapkan, ya, menghapus papan tulis, dan siswa dilarang keras membawa tip X dan alat pengeras lainnya. Kenapa? Karena kebanyakan kasus yang terjadi di lapangan, tip X itu tidak digunakan semestinya, tetapi untuk mencoret-coret bangku menulis yang mungkin tidak selayaknya yang harus ditulis, seperti itu. Penampilan. Nah, ini seringkali saya jumpai, apalagi dalam posisi daring, ya. Berarti kita jarang ketemu. Ya, yang pertama adalah berkuku panjang. Biasanya ini cewek nih. Ya. Cewek. Kuku panjang, diwarna atau yang lainnya. Mengecat rambut dan kuku. Nah, ini biasanya kalau karena daring mungkin tidak ketemu bapak ibu guru, begitu ketemu di depan, wow, sudah mulai disemir, ya. Itu rambutnya mulai ada yang neyeng-neyeng dan sebagainya, kayak lovebird. Tetapi begitu masuk sekolah langsung diingatkan, besok harus dikembalikan tidak seperti itu, ya. Terus bertato permanen, ini dilarang keras di SMA Kedungwaru. Misalnya ada anak
SMA Dongwaru, rambutnya panjang, tatoan, itu pasti saya yakin kena sanksi dan dikembalikan kepada orang tua biasanya, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah memakai jaket topi. Biasanya kalau anak sekarang itu karena ada artis-artis Korea itu mengikuti, ya, menggunakan jaket, topi dan sebagainya. Tetapi tidak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena yang diperbolehkan digunakan di SMA Kedungwaru itu hanya atribut berupa topi untuk SMA Dongwaru dan alma mater, seperti itu. Artinya tidak boleh menggunakan jaket, topi yang tidak ada logo SMA Kedungwaru, seperti itu. Mewarna rambut selain warna hitam, sudah seperti yang saya sebutkan tadi, ya, mengecat rambut. Nah, seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan rambut itu diwarna-warni. Berambut gondrong juga sudah saya sebutkan tadi. Bercukur gundul. Bercukur gundul itu bagaimana? Tidak, berarti habis. Ya, habis tidak ada rambutnya sama sekali. Gundul berarti potong tidak ada rambut sama sekali. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Memakai kalung. Ya. Terus anting, ini bagi yang cowok, kalau cewek juga, ya namanya cewek ya harus, ya, itu. Dan gelang. Jadi anak tidak boleh menggunakan aksesoris seperti itu, seperti kalung, gelang dan sebagainya. Itu. Terus bagi yang cewek itu juga dilarang keras berdandan, memakai make up yang berlebih, misalnya pakai gincu dan sebagainya. Ini sekolah atau mau syuting ini, ya. Nah, seperti itu. Oke, ya. Itu bisa benar-benar diterapkan nanti. Nah, berikutnya adalah ketidakhadiran peserta didik. Ketidakhadiran peserta didik yang pertama adalah harus memberitahu ke sekolah melalui surat izin yang ditandatangani oleh orang tua atau wali peserta didik. Berarti tidak boleh menggunakan tanda tangan sendiri. Ya, berarti buat surat izin, benar namanya orang tua, tapi yang tanda tangan siswanya. Nah, apabila kedapatan seperti itu akan kami tindak lanjuti seperti itu. Mungkin sanksi mulai dari pemanggilan orang tua dan sebagainya. Nanti saya jelaskan itu. Dan peserta didik yang tidak masuk sekolah lebih dari 3 hari diwajibkan untuk menggunakan surat dari dokter, di surat keterangan sakit. Jadi kalau tidak menggunakan itu mungkin bisa dihubungi oleh guru BK kemana dan sebagainya, seperti itu. Dan sekolah tidak melayani izin ketidakhadiran melalui telepon. Berarti misalnya salah satu siswa tidak masuk, dengan entengnya telepon, oh hari ini jamnya siapa ya? Oh jamnya Pak Chandra misalnya, telepon, Pak hari ini saya tidak masuk. Itu tidak diperbolehkan di SMA Kedungwaru. Berarti tetap menggunakan surat izin. Lebih dari 3 hari harus menggunakan surat keterangan sakit, seperti itu. Nah, tata tertib di tempat parkir dan lingkungan sekolah ini juga diatur. Bahkan kemarin juga terjadi pada waktu tatap muka di masa pandemi. Tempat parkir ini benar-benar ditata sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya pada waktu masuk memparkirkan sepeda dan nanti pulangnya itu tidak bergerumbul. Ya, seperti itu. Makanya pada waktu itu Satgas dibantu PKS pada waktu itu juga turun langsung ke lapangan. Nah, seperti itu. Dan aturan yang ada di Semuket pada waktu itu masuk ya harus pakai pengukuran suhu, terus cuci tangan, bahkan sampai ke parkir itu juga ditata sedemikian rupa. Dan anak-anak yang sudah terbiasa di SMA Kedungwaru mulai jam 6:30 pagi sampai jam 4 itu biasanya kalau masuk maupun keluar itu pasti turun dari kendaraan. Berarti tidak dinaiki terus dengan kecepatan tinggi seperti itu, tidak. Tetapi sudah terbiasa begitu masuk
turun dari sepeda motor, nanti pulangnya juga seperti itu, dinaiki pada waktu di depan gerbang SMA Kedung Waru. Nah, itu masalah tata tertib di tempat parkir dan lingkungan sekolah. Terus bagaimana Pak penanganan dan sanksi? Yang pertama adalah tahap pembinaan yang pasti. Tahap pembinaan itu teguran lisan, biasanya diperingatkan, dicatat pada format dan data kasus peserta didik, buku penghubung, penugasan dan perjanjian tertulis bersama orang tua peserta didik. Itu tahap pembinaan. Tahap pembinaan tidak berubah berikutnya, yaitu bentuk sanksi. Yang pertama adalah skorsing, terus dikembalikan kepada orang tua, bahkan bisa dilimpahkan kepada yang berwajib. Skorsing misalnya atas usul mayoritas guru dalam forum rapat dan melanggar perjanjian tertulis yang dianggap cukup berat oleh sekolah, itu bisa diskorsing. Dan juga bisa dikembalikan kepada orang tua apabila skorsing 2 kali, seperti itu. Yang berikutnya dilimpahkan kepada penegak hukum. Ini dilimpahkan penegak hukum bukan berarti Bapak Ibu guru tidak bisa menyelesaikan, ya, tetapi biasanya ini menyalahi aturan-aturan di luar kebiasaan-kebiasaan yang ada di SMA Kedung Waru, misalnya bersekongkol dengan pelaku tindak pidana dan sebagainya, yang melanggar undang-undang yang harus ditindaklanjuti ke kepolisian, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Saya yakin dengan kalian bergabung di SMA Kedung Waru dan mengikuti aturan yang ada di SMA Kedung Waru, saya yakin kalian pasti sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.